Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Syahrin Sakin Azrim. Saya dari Prodi Sarjana Kebidanan tingkat 1 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan hukum termodinamika pada manusia. Hukum 1 termodinamika yang menyatakan kekekalan energi dalam sistem yang bisa terjadi pada tubuh manusia pada siang hari maupun malam hari. Pada siang hari, suhu tubuh manusia lebih meningkat yang bisa dikarenakan melakukan beberapa aktivitas fisik. Jika tubuh dianggap sebagai sistem dan panas dari reaksi tubuh adalah lingkungan. Adanya perubahan suhu dan tekanan di dalam sistem tersebut akan membuat terjadinya hukum termodinamika pertama. Kalor mengalir dari dalam sistem keluar sistem atau lingkungan. Lalu, di dalam tubuh bekerja usaha untuk menstabilkan keadaan di dalam tubuh itu sendiri. Usaha ini adalah diubah dalam bentuk yang lain, yaitu menjadi keringat, sehingga suhu tubuh tetap terjaga atau stabil. Daftar pustakanya saya dapat dari sumber unsik.co.id. Kemudian, saya akan menjelaskan dampak termodinamika pada manusia. Termodinamika pada manusia sangat bermanfaat atau dapat dimanfaatkan karena dapat menjelaskan kerja dari beberapa sistem termodinamis dan mengapa termodinamis tidak bekerja sesuai dengan yang diharapkan, dan bahwa termodinamika ini merupakan ilmu yang membantu manusia dalam mempelajari tentang energi, spesifikasinya, mengenai energi panas dan kerjanya. Proses terjadi di dalamnya bisa terjadi secara alami ataupun rekayasa teknologi. Di sini saya mengambil sumber atau daftar pustaka dari buku Cameron Jr. et al. 2006, Fisika Tubuh Manusia, Jakarta, Sagung Seto, halaman 19-41, dan buku Gabriel J.F. 1996, Fisika Kedokteran, Jakarta, EGC, halaman 99-139. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses hipotermi pada bayi baru lahir terhadap metabolisme. Di sini saya mengambil daftar pustaka atau sumber dari repositori Poltekkes Denpasar.co.id. Di sini saya mengambil salah satu para ahli, yaitu menurut Noordiati 2019. Hipotermi pada bayi baru lahir disebabkan karena bayi kehilangan panas. Mekanisme atau cara kehilangan panas pada bayi terdiri dari konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah kehilangan panas pada tubuh melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin, seperti bayi yang diletakkan pada benda-benda yang dingin seperti pada timbangan. Kemudian ada konveksi. Konveksi adalah kehilangan panas tubuh yang terjadi saat bayi terpapar udara sekitar yang lebih dingin. Contohnya adalah bayi yang diletakkan di tempat yang dingin seperti bayi yang diletakkan di ruangan yang ber-AC. Kemudian ada evaporasi. Evaporasi adalah kehilangan panas akibat penguapan cairan ketuban pada permukaan tubuh oleh panas tubuh bayi sendiri. Kemudian ada radiasi. Radiasi sendiri adalah kehilangan panas yang terjadi karena bayi ditempatkan di dekat benda-benda yang mempunyai suhu tubuh lebih rendah dari suhu tubuh bayi. Penyebab hipotermia pada bayi baru lahir yaitu ada 6. Yang pertama ada kerusakan hipotalamus, berat badan ekstrim, terpapar suhu ruangan atau lingkungan yang rendah, malnutrisi atau kekurangan asupan nutrisi, penurunan laju metabolisme atau kekebalan tubuh pada bayi sendiri, dan pemakaian pakaian tipis, seperti bayi yang diletakkan di ruangan yang ber-AC dan hanya menggunakan beberapa lapis baju. Kemudian saya akan menjelaskan dampak ASI pada bayi baru lahir terhadap metabolisme. Di sini saya mengambil sumber dari ensiklopedia dokter, yaitu ensiklopedia Dr. Amran. Dia menjelaskan, yaitu menurut dari Dr. Amran sendiri, pemberian ASI pada bayi baru lahir sangat berisiko menyebabkan bayi mengalami alergi, gangguan pencernaan, gangguan status gizi, tersedak, serta bisa membuat sistem imunnya kurang sehat sehingga lebih mudah mengalami infeksi. Dan saat bayi baru lahir, bayi masih memiliki banyak cadangan energi yang didapatkan saat masih berada di dalam kandungan.
Jadi, meskipun belum ada sama sekali ASI yang masuk ke dalam tubuhnya dalam 8 pertama kelahirannya, maka hal ini umumnya tidak masalah, asalkan kondisi bayi tersebut tidak memiliki gangguan medis seperti terlahir prematur, BBL, BBLR. Baiklah Ibu, sampai di sini penjelasan saya mengenai dampak termodinamika pada manusia, tentang hukum termodinamika pada manusia, proses hipotermi dan dampak ASI pada bayi baru lahir terhadap metabolisme. Terima kasih Bu, terima kasih teman-teman.